Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sempat viral dan banyak dikunjungi warga. Rumah makan terapung yang berada di tengah Danau Limboto kini terancam akan dibongkar oleh pemerintah akibat diduga melanggar aturan pemanfaatan tata ruang. Polemik ini pun telah melewati proses persidangan di PT UN Gorontalo dan memutuskan bahwa rumah makan tersebut melanggar aturan. Namun pemilik rumah makan kini masih akan mengajukan banding ke PT UN Manado dan berupaya meminta ganti rugi kepada pemerintah. Rumah makan yang tepat berada di tengah-tengah Danau Limboto ini sempat menjadi perhatian masyarakat luas dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Rumah makan apung ini dibangun saat pandemi COVID-19 yang berawal dari upaya untuk menyelamatkan pemasaran ikan yang dibudidayakan di sekitar Danau Limboto. Seiring berjalannya waktu, rumah makan apung ini pun viral dan ramai dikunjungi wisatawan untuk menikmati hidangan ikan segar yang diambil langsung dalam kolam atau tambak yang ada di sekitar rumah makan. Karena banyaknya permintaan, pemilik rumah makan ini pun terus mengembangkan fasilitas yang ada di rumah makannya. Sayangnya, usahanya ini tak berlangsung lama setelah berpolemik dengan pemerintah. Bangunan rumah makan apung yang berada di tengah Danau Limboto ini dinilai telah melanggar aturan pemanfaatan tata ruang Danau Limboto. Akibatnya, rumah makan apung ini kini terancam akan dibongkar oleh pemerintah dan saat ini sudah disegel usai adanya putusan PT UN Gorontalo. Pemilik rumah makan pun menyesalkan atas polemik yang menimpanya saat usahanya tengah dikembangkan, ditambah saat ini ia telah mengajukan pinjaman bank untuk membangun usahanya. Bahkan proses mediasi untuk mencari solusi yang dilaksanakan pun dianggap tak berpihak kepada dirinya yang mengharapkan adanya titik terang dan ganti rugi dari pemerintah. Masalah teguran, mereka mengacu di Perda 2017 dan selama Perda sampai 2019 bangunan itu sama sekali tidak ada teguran-teguran walaupun dipampang di pinggir danau itu bahwa danau ini sudah dalam kawasan sekian-sekian dan tidak bisa dibangun-bangun lagi apa-apa di situ. Nah, setelah saya bangun rumah makan ini dan rumah makan pun ini bukan cuma saya bangun di situ. Itu rumah makan hanya pondok pakan sebenarnya. Oleh karena kopi yang kemarin yang bisa dirasakan oleh kami petani, makanya ide rumah makan itu timbul. Bagaimana saya bisa bangun rumah makan asal ikan saya bisa jalan. Waktu itu kan pasar kan ditutup. Ikan kita mau dijual kemana, Pak? Pasar saja ditutup. Ide itu muncul dari situ. Nah, sekarang dengan waktu dengan selisih waktu tahun ke tahun dia berjalan, saya kembangkan. Dan itu pengembangan itu bukan juga kemauan saya, itu adalah kemauan pengunjung-pengunjung saya. Mereka katakan, masa Bapak bangun usaha rumah makan hanya dengan fasilitas seperti ini. Makanya hati saya terpanggil untuk bisa memfasilitasi. Ya, mereka mengacu di teguran di 2021. Sementara teguran di 2021 itu juga tidak sampai di tangan sama saya. Teguran nanti diantar di tahun 2023 semua. Teguran pertama sama teguran kedua. Jadi begitu permasalahannya. Memang semua yang pembangunan sana itu hitung-hitung kita kan cuma pembudidaya juga. Semua pembudidaya itu tidak ada mereka yang punya izin apapun. Dan memang mereka pergunakan seperti dikatakan tadi menyalahi tata ruang. Semuanya menyalahi tata ruang. Karena mereka di sana membangun seenak-enaknya. Seenak-enaknya mereka membangun usahanya di sana. Ini rumah makan juga kan cuma usaha juga. Sama juga dengan budidaya juga cuma usaha. Kini pemilik rumah makan pun masih berupaya mengajukan banding ke PT UN Manado dan meminta agar pemerintah bisa memberikan ganti rugi sebelum rumah makannya dibongkar atau ditertibkan. Sementara itu, pemerintah melalui Dinas PUPR Provinsi Gorontalo mengatakan tak ada ganti rugi yang bisa diberikan karena rumah makan yang dibangun tak memiliki izin. Bahkan rumah makan itu dinyatakan telah melanggar aturan pemanfaatan tata ruang Danau Limboto. Pemerintah pun meminta agar pemilik rumah makan dapat segera membongkar rumah makannya secara mandiri, namun pemerintah juga mengaku akan memfasilitasi proses dan mekanisme pembongkaran nanti. Yang menjadi dasar penertiban itu awal mulanya itu terkait dengan Perda KSP nomor 9 tahun 2017 terkait dengan zona inti danau itu sendiri yang ada beberapa pasal di situ jadi larangan bahwasanya tidak ada kegiatan yang berada di inti badan air Danau Limboto itu sendiri. Yang kedua terkait dengan Permen PUPR yang sebenarnya yang keluar. Yang jelas ini yang menjadi misalnya rujukan di atasnya karena Permen lebih tinggi dari Perda, makanya kami laksanakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada dari pemerintah. Itu saja. Maksudnya rumah makan tersebut tidak memiliki izin dan izin yang kemarin NIB-nya itu salah titik koordinatnya, bukan berada di rumah makan itu sendiri, tapi berada di tambatan perahu milik aset dari Dinas Perikanan Kota Gorontalo. Jadi seperti itu, makanya terkait dengan perizinannya tidak ada sama sekali, Pak.
Di sisi lain, pihak pemilik rumah makan turut berharap rumah makan yang sudah lama ditekuni ini bisa tetap diberikan izin meski harus digeser ke tepian danau agar usahanya masih bisa berlanjut. Kris Kamisma, Agustiar Syafruddin, Kompas TV Gorontalo.